Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Triaputra. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS Pengolahan Citra Digital. Di sini, saya akan menjelaskan untuk poin A, yaitu ambil ROI atau Region of Interest pada sebuah gambar. Pertama-tama, kita mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu import CV2 as CV. CV ini sebagai alias dari CV2. Selanjutnya yaitu import numpy as np dan import matplotlib.pyplot as plt. Di sini saya mau menambahkan pet gambar dengan nama variabelnya image_pet dan nama filenya pompom.jpg. Lalu dimulai dengan membaca image path-nya, yaitu dengan ori img sebagai nama variabelnya sama dengan cv.imread dalam kurung image path. Lalu di sini saya meng-convert color-nya, yaitu dengan cara image sama dengan cv.cvtcolor dalam kurung ori image, cv.color_bgr to RGB. Convert di sini berfungsi untuk agar saat nanti ditampilkan dengan matplotlib, warnanya tetap sama sesuai originalnya, tidak berubah. Lalu di sini juga saya membaca gambarnya sebagai grayscale dengan cara menamai variabel abu image sama dengan cv.imread dalam kurung image path, cv.imread_grayscale. Kembali ke atasnya, kenapa pada ori image tidak disebutkan warnanya? Karena jika tidak disebutkan, maka ini akan default menjadi warna sesuai aslinya. Lalu, kembali lagi ke bawah. Untuk abu di sini juga kita convert dengan cara cv.cvtcolor dalam kurung abu image, cv.color_bgr to RGB. Lalu, untuk mendapatkan ROI-nya, kita mendeklarasikan X1 yaitu 50, X2 yaitu 450, Y1 200, dan Y2 600. Sekarang kita mendeklarasikan ROI 1 yaitu image, lalu membuat matrix atau array dengan X1 sampai X2, Y1, Y2. Maksudnya yaitu baris pertama yaitu X1 berarti dari 50 sampai baris kedua 449. Lalu Y1 yaitu 200 berarti kolom 200 sampai 599. Kenapa tidak sampai ini tidak sampai 450 dan ini tidak sampai 600? Karena dalam pengindeksan array atau gambar menggunakan library seperti numpy, konsep half open interval digunakan, yang berarti bahwa batas awal dari interval termasuk dalam hasil, sementara untuk batas akhir dari interval tidak termasuk dalam hasil. Sehingga ketika kita mengambil sebuah potongan atau slice dari array maupun gambar dengan sintaks seperti array berupa start sampai end, elemen pada indeks start akan dimasukkan, tetapi elemen pada indeks end tidak akan dimasukkan. Lalu selanjutnya ROI 2. Untuk ROI 2 di sini menggunakan X3 yaitu 480, X4 680, Y3 200, dan Y4 yaitu 400. Dengan arti yang sama yaitu X untuk baris dan Y untuk kolom. Untuk ROI 3 dan ROI 4 menggunakan masing-masingnya itu menggunakan baris dan kolom yang sama secara berurutan untuk ROI 1 dan ROI 2. Hanya saja untuk ROI 3 dan ROI 4 ini menggunakan variabel abu agar hasil dari ROI bergambarnya grayscale. Lalu menampilkan gambarnya dengan library matplotlib. Maka dari itu kenapa harus sebelumnya menggunakan convert color. Pertama untuk plt.subplot dalam kurung 2, 3, 1. Artinya ini terdapat dua baris
3 kolom dan ini ditempatkan di posisi pertama, itu 1. Lalu pat.imShow image dan pat.title untuk memberikan judul. Di sini berjudul original. Selanjutnya pat.subplot 2, 3, 2. Berarti terdapat 2 baris, 3 kolom, dan ini ditempatkan di posisi kedua, bersebelahan dengan yang tadi sebelumnya yaitu original. Di sini pat.imShow dalam kurung roy 1 dan pat.title dengan titlenya original roy 1. Selanjutnya plt.subplot 2, 3, 3 berarti sebelah dari roy 1 dengan pat.imShow roy 2. Lalu untuk titlenya original roy 2. Dan selanjutnya ada pat.subplot 2, 3, 4. Ini berarti posisi 4 ini ditempatkan di bawah posisi pertama. Lalu pat.imShow dalam kurung abu dan titlenya original abu. Berarti ini menampilkan gambar asli tetapi dengan grayscale. Lalu selanjutnya plt.subplot 2, 3, 5, plt.imShow roy 3. Untuk titlenya abu roy 3. Lalu plt.subplot 2, 3, 6. Dan yaitu plt.imShow roy 4. Untuk titlenya abu roy 4. Lalu terakhir menggunakan plt show untuk menampilkan subplot di atas. Kita jalankan. Nah, ini untuk berarti 2 baris 3 kolom. Ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini terdapat ada roy 1, roy 2, roy 3, dan roy 4. Untuk originalnya yaitu ada yang berwarna dan grayscale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ahmad Maulana dengan NIM 22305111007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS pada matkul pengolahan citra digital. Dalam tugas UTS kali ini, saya kebagian untuk mengerjakan soal B dan juga D. Yaitu soal D itu adalah lakukan image acquisition pada ROI tersebut. ROI di sini mengacu pada pembuatan ROI pada pengerjaan soal A sebelumnya ya. Yaitu pada B ini diharuskan untuk melakukan pengolahan image acquisition yaitu translasi, rotasi, dan resize pada ROI tersebut. Oke, saya akan mengerjakan soal B terlebih dahulu ya. Dalam pengerjaan soal B, saya akan menggunakan beberapa deklarasi variabel yang telah dideklarasikan pada pengerjaan sebelumnya ya, yaitu ROI tentunya, karena diharuskan untuk mengolah ROI pada pengerjaan sebelumnya gitu. Nah, ini jawaban B ya. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel terlebih dahulu yang akan digunakan pada soal B. Yang pertama ini ada srcb. Ini tuh saya buat untuk memudahkan saya dalam mengubah semua source yang digunakan pada pengolahan seperti translasi, rotasi, dan juga resize nantinya ya. Ini ROI, diisi nilai ROI karena saya menggunakan gambar ROI 1 terlebih dahulu ya. Mungkin nanti saya akan nyoba ROI 2 ataupun 3 dan 4 ya nanti. Insyaallah. Lalu di sini ada mendapatkan ukuran image. Di sini saya penasaran akan ukuran source gambar yang dipakai ini berapa kali berapa gitu. Dan di sini saya memunculkannya yaitu srcb ini source-nya. Lalu ini shape ini untuk properti untuk mendapatkan nilai tinggi dan lebar dari sebuah gambar ya. Coba saya jalankan terlebih dahulu. Tunggu. Dan mana? Kedap. Lama. Nah, ini nih muncul. Ukuran gambar adalah 400 dan ini dimensinya gitu. Ini tuh 400
panjang dan lebarnya ataupun bisa jadi tinggi kali lebar ya gitu. Di sini tuh kemudian saya akan memasukkan nilai 400 dan 400 ini ke dalam tinggi dan lebar ya, karena itu tuh eh, panjangnya berapa gitu, lebarnya berapa, 400 kali 400 gitu dalam gambar ROI 1 ini. Dan saya memasukkannya ke dalam variabel tinggi dan lebar ini dengan cara seperti ini. SLCB titik ini mendapatkan nilai apa, tinggi dan lebar tadi, kemudian dibagikan kepada kedua variabel ini ya. Nanti tinggi dan lebar ini akan memiliki nilai 400 dan 400. Kemudian saya membuat ini variabel tx dan ty untuk kebutuhan apa, proses image acquisition translasi. Tx dan ty ini merupakan eh, nilai yang akan jadikan pergeseran gitu. Nah ini tx itu eh, translasi x gitu, dan ini translasi y. Ini tuh nanti akan digunakan untuk bergeser berapa piksel gitu pada x gitu, dan ini y berapa piksel gitu bergesernya pada y gitu. Dan teks yang pertama, oh ini saya membuat dua ya, ini untuk membedakan gitu. Bagaimana yang pertama gitu, yang kedua dengan nilai berbeda bagaimana gitu. Pada teks yang pertama ini saya isikan dengan tinggi dibagi dua, yang mana nanti artinya itu ini nih maksudnya. Tingginya itu kan 400 tadi. Jadi kalau dibagi dua berarti ada di 200. Berarti tingginya itu akan di setengahnya lah gitu. Nanti akan bergeser di X ini, di sumbu X gitu akan bergeser sebanyak 200 gitu. Dan di TY translasi Y saya isikan nilai dengan nilainya itu 400 kali 0, berarti nanti hasilnya akan 0, berarti tidak bergeser gitu ya di Y-nya. Oke, lalu di TS saya atur dengan kebalikannya gitu. Jadi negatif tinggi berarti negatif 400 dibagi 2 berarti negatif 200. Dan nanti akan bergeser di sumbu X. Berarti gesernya itu akan um, ke arah kiri, ke arah kiri karena itu negatif 200 gitu. Dan kalau di teks 1 200 berarti ke kanan nanti, dan akan di sebelah kirinya itu ada blank hitam gitu. Dan ini sama ya, TY-nya 0 nilainya karena ini kali 0. Kemudian saya membuat matriks untuk pergeserannya ya, translasinya. Ini matriks pertama, nanti saya akan masukkan ke ini, translasi ini. Ini tuh dibuat, matriksnya dibuat menggunakan modul NumPy ya, untuk operasi matematika gitu. Ini matriksnya itu dengan bentuk seperti ini, 1, 0, lalu ini variabel tx-nya nanti nilainya berarti 200 ya, ini gesernya 200 gitu, masuk ke sini. Lalu ini 0, 1, di ininya ty-nya akan masuk gitu, 0 berarti ini 0, 0, 1 kali 0, 0 berarti gesernya 0 gitu. Di sinilah ditentukan gesernya berapa-berapa dan ini tentunya nilainya. Ini untuk M1 ya, ini M2 sama juga ya, 1001. Cuma yang berbeda mungkin di nilai TX-nya, TX2 ini jadi negatif 200. Nah, setelah mendeklarasikan TX, TY, dan juga matriksnya, saya membuat variabel gambar yang bergeser gitu. Ini translasi 1, saya buat translasinya 2 ya, ini yang 1, ini yang 2. Yang pertama tentu saja memakai matriks yang pertama dalam parameter matriksnya. Ini matriks yang kedua dengan nilai TX2 yang ini negatif 200. SLC-nya saya pakai yang sama ya, yang tadi yang B, yaitu ROI 1. Ini lebar, tinggi, sama ini juga. Oke, nanti saya akan munculkan bagaimana hasilnya ya. Akan munculkan bersamaan gitu biar mudah. Ini lalu saya akan melakukan image acquisition rotasi. Dalam rotasi itu diperlukan dalam parameternya itu ada source, terus ini math atau apa, rotasi perputarannya, dan ini lebar tinggi ya, sama kayak ini work of fine. Oke, dalam penentuan nilai tengahnya itu saya
menentukan titik tengahnya itu dengan cara seperti ini. Yang pertama ya, saya membuat dua rotasi gitu. Yang pertama itu senternya yaitu tinggi dibagi dua dan lebar dibagi dua. Jadi 400 dibagi dua, 200 dan lebar juga 200. Titik tengah yang pertama ini akan saya gunakan pada rotasi yang pertama, yaitu di tengah sini nih, di tepat tengah gambar ya. Karena itu tingginya itu 400, bagi dua berarti 200, dan sekitar di sinilah tempatnya di 200. Lalu lebarnya itu 400 dibagi dua jadi 200, jadi sekitar di sinilah tengah-tengah ini. Nah, ini akan jadikan titik tengah untuk perputaran gambar itu ya. Lalu ini center 2. Di sini sama ya, cuma ditambah. Saya tambah nilainya sedikit, 50 pixel. Untuk tinggi berarti nanti akan bertambah atau bergeser ke kanan gitu. Ke kanan 50 pixel dan lebarnya akan bergeser ke bawah 50 pixel. Jadi nanti titik tengahnya itu tidak di tengah lagi karena ditambah 50 pixel gitu ke kanan dan ke bawahnya. Jadi perkiraan ada di sekitar sinilah, di 50 250 itu. 250, 250 di sinilah perkiraan. Dan oke, itu ya titik tengahnya. Kemudian saya membuat deklarasi variabel tentang derajat dari kemiringan gambar yang akan diolah itu. Di sini mat 1 dan mat 2 saya buat dua ya untuk membedakan gitu. Bagaimana kalau 90 derajat dan bagaimana 180. Di mat yang pertama, saya membuatnya dengan OpenCV, fungsinya GetRotation metric 2D, yang parameternya itu menggunakan titik tengah yang pertama, kemudian ini derajatnya berapa, 90, dan ini skalanya 1. Dalam derajat perputaran rotasi kali ini, arah perputarannya itu tidak searah jarum jam, jadi 90 derajat itu nanti dari ini asalnya ke atas gini gitu lurus akan berputar ke tidak searah jarum jam, jadi mungkin ke kiri gitu muternya. Oke, dan di mat 2 sama ya, get rotation matrix 2D. Ininya memakai center 2 atau titik tengah yang 2 yang tadi 250 250, dan ini tingkat putarannya atau derajat mutarnya 180 derajat, dan ini skalanya 1. Kemudian ini variabel rotasinya ya, rotasi 1. Di CP ya, ini membuatnya menggunakan CP dot fungsinya warp affine. Di sini source-nya soft B sama ya. Lalu di yang pertama, rotasi yang pertama itu saya menggunakan derajat rotasi yang pertama yaitu mat 1, dan ini lebar tinggi itu saya masukkan. Lalu yang rotasi kedua itu bedanya di perputaran derajatnya saja ya, di mat 2 memakainya yaitu 180 dan senternya juga beda. Oke, nanti terlihat lagi tuh perbedaannya. Saya bikin dua itu. Lalu ini variabel resize. Nah, di resize ini, image acquisition resize ini itu mengubah kembali ukuran gitu dari suatu gambar gitu. Nah, di resize kali ini saya buat dua juga ya untuk membedakan gitu bagaimana pengaruhnya gitu terlihat. Di resize 1 saya buat sama ya, resize juga sama caranya, yaitu menggunakan OpenCV dan fungsinya resize. Di dalam parameter yang pertamanya itu ada source B dipakainya, dan di size ini yang resize 1 int ini lebar dibagi 2. Nah, di resize yang pertama itu saya buat untuk membagi dua ukuran gambarnya, dan resize 2 yaitu untuk mengkali duakan atau membesarkan 2 kali lipat dari gambarnya ya. Dan bisa dilihat di sini sama yang di sini di size. Ini yang berbedanya pada penentuan ininya saja. Ini lebar bagi 2, ini lebar kali 2. Ini tingginya dibagi 2 nanti jadi setengahnya. Ini di tinggi kali 2 berarti akan jadi 2 kali lipatnya. Dan ini interpolationnya sama ya, inter area menggunakan cp.interarea. Oke. Oh ya, untuk melihat bagaimana sih pengaruhnya gitu dari resize ini, bisa dilihat ya di sini. Akan saya bersihkan terlebih dahulu ya. Coba jalankan. Tunggu, maaf ya sedikit lama. Nah, ini nih. Nah, awalnya kan ROI-nya itu 400 kali 400 ya. Ketika di resize 1 atau dibagi 2 ini di sini nih, bagi 2 lebar dan tingginya menjadi 200 kali 200 pixel.
Dan di resize 2 itu dikali 2 kan jadi 400 kali 2 berarti 800 dan 800. Di sini ya terlihat perbedaannya. Oke, saya tutup saja karena terlihat. Oke, di selanjutnya saya akan menampilkan beberapa deklarasi variabel image acquisition tadi ya dalam PLT matplotlib ini. Ini subplotnya dua baris, kolomnya 4, dan ini posisi 1. Ya, seperti itulah saya panggil satu-satu dengan diatur gitu sedemikian rupa. Oke, jalankan. Oh, ini belum ke komen. Nah, ini ya hasilnya. Ini ROI 1 yang tadi ya, original, yang berwarna. Lalu ditranslasi yang pertama ROI 1-nya. Seperti yang tadi bisa dilihat ya, tadi itu di TX-nya itu bernilai 200 pixel dan akan bergeser ke kanan 200 pixel. Nah, bisa dilihat di sini karena di sebelahnya tidak ada apa-apa lagi jadi blank hitam saja. Kemudian di translasi 2 tadi itu kebalikannya ya, di negatif 200 pixel. Jadi seperti ini apa namanya tuh arah pergeserannya. Jadi negatif 200. Ya, ataupun titik apa di sebelah sininya tuh akan bergeser ke kiri gitu. Nah, seperti ini ya. Lalu di rotasi seperti yang tadi lihat ya di deklarasi apa namanya tuh derajat rotasinya. Kalau di titik tengahnya itu kan di sini tepat tengah pisan tepat tengah gambar gitu. Lalu dirotasikan 90 derajat. Nah, di OpenCV kali ini itu mutarnya itu tidak searah jarum jam, jadi mutarnya ke kiri seperti ini ya. Lalu di rotasi 2, nah ini terlihat ya perbedaannya. Tadi itu menggunakan center 2 atau apa titik tengahnya itu 250 pixel dan 250 pixel. Nah, di sekitar sinilah dan perputarannya itu terjadi di sini di titik tengah 250 ini, tidak di tengah gambar gitu. Jadi inilah kenapa bisa muncul blank seperti ini ya, blank hitam gitu. Lalu tadi itu diputar 180 derajat ya, muter 180 derajat dan seperti inilah hasilnya. Jadi terlihat gitu perbedaannya dan titik tengah pun berpengaruhnya bagaimana, seperti inilah terlihat. Oke, lalu di image acquisition resize di sini yang tadi ya, yang pertama itu mengecilkan atau dibagi dua, dan yang resize 2 itu mengkali duakan gambar ROI tadi. Nah, tadi itu kan 400 yang awalnya, yang original. Setelah dibagi dua, nilainya menjadi 200. Nah, di sini 25 berarti 175 tambah 25 jadi 200. Nah, di sini 200 pixel ya. Ini juga sama 200 pixel. Jadi 200 kali 200. Bisa terlihat ya, awalnya kan 400 kali 400 dibagi dua jadi 200 200 kali 200. Seperti itu. Dan bisa dilihat di sini juga gambarnya menjadi pecah gitu ya, jadi sedikit buram gitu karena mungkin dibagi pixelnya. Lalu kemudian di sini ada resize 2. Di sini mengkali duakan ROI yang biasa yaitu 400 kali 400 dikali 2 menjadi 800. Nah, di sini 100 ya, berarti 700 kali tambah 100 jadi 800. Di sini berubah ukurannya jadi 800 kali 800 dan gambarnya pun menjadi lebih bagus gitu. Karena mungkin di dalam pixel-pixelnya itu dikali 2 ya. Jadi ya lebih bagus gitu ukurannya. Lebih besar juga mungkin. Oke, itu untuk ROI yang pertama ya. Lalu bagaimana jika saya coba pada ROI lainnya? Mungkin ROI 3 ya, yang warna abu-abu. Saya jalankan, mohon tunggu. Oke, nah ini nih. Nah, ini original yang abu-abu. Sama ya, proses translasinya, juga rotasinya, juga resize-nya sama karena menggunakan gambar yang sama, cuma telah diabu-abukan saja. Ini seperti itulah. Nah, ini lebih pecah gitu karena dibagi, ini lebih bagus gitu karena dikali dua kan si pixel-pixelnya. Ini digeser-geser. Nah, ini rotasi. Sama ya. Kemudian bagaimana dengan ROI yang lainnya? Saya coba ROI 2 atau yang tadi gambar buku gitu. Kertas. Nah, ini sama sih kurang lebih.
Nah ini, ini Roy yang, oh maaf ini tidak diganti, saya ganti lupa. Ini rotasinya juga sama sih. Nah ini titik tengahnya kenapa ya seperti ini? Mungkin karena ukurannya ya yang berbeda. Ini, oh iya ya ini ukurannya berbeda. Ini tuh kan titik tengahnya tuh dibagi dua, ada bagi dua, lalu ditambah 50 pixel. Karena ini tuh ada 200 ya, 200 dibagi 2 100 berarti ada di 150. Nah, di sini titik tengahnya 150 150. Jadi di sini dan inilah kenapa blanknya banyak gitu. Ini resize satu. Nah, ini terlihat ya pecah gitu. Jadi pixel-pixelnya tuh lebih terlihat gitu. Nah, ini dibagi dua ya. Awalnya 200 menjadi 100 pixel kali 100 pixel dan ini yang dikali dua jadi lebih tajam, bukan tajam apa ya, lebih bagus gitu. Tentunya di ukurannya pun pasti bertambah karena lebih besar gitu. Dan ini pergeserannya ya tidak berbeda jauh sih setengahnya dan ini kebalikannya gitu. Jadi negatif 100 ini. Oke, lalu bagaimana dengan ROY 4 yang berwarna abu-abu? Pasti sama seperti yang sebelumnya ya. Cuma berwarna abu-abu saja. Oke, nah ini. Nah, sama ya. Cuma berbeda apa warnanya saja. Oke, mungkin itu saja ya pengerjaan B. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk poin C, yaitu melakukan image enhancement, yaitu berupa thresholding, inverted, dan contrast dan brightness. Berikut ini penjelasannya. Pertama, kita mendeklarasikan kembali variabel abu dan di sini variabel deklarasinya yaitu sebagai src C atau source C. Lalu untuk thresholdnya, pertama, threshold ini berfungsi untuk sebagai metode paling sederhana untuk segmentasi pada gambar. Nah, dalam threshold ada terdapat red dan threshold. Red merupakan nilai threshold yang digunakan, sedangkan threshold adalah gambar dari hasil thresholding itu sendiri. Untuk pertama-tama ada red 1, threshold 1 sama dengan cv.threshold dalam kurung source C, 127,255, cv.thresh underscore binary. Berarti di sini untuk menghasilkan thresholding binary. Maksud dari 127 dan 255 untuk threshold binary, jika pixel di source C di bawah atau kurang dari 127, maka pixelnya di threshold ini akan diatur menjadi 0 atau hitam. Sedangkan jika hasilnya lebih dari 127, maka pixel akan diatur menjadi 255 atau putih. Selanjutnya ada red 2 dan threshold 2. Yaitu sama dengan cv.threshold dalam kurung source C, 127,255, cv.thresh underscore binary underscore env. Berarti ini untuk threshold binary inverted. Penjelasannya, jika pixel di source C kurang dari 127, maka pixel di threshold 2 akan diatur menjadi 255. Sedangkan jika pixelnya lebih dari sama dengan 127, maka pixel di threshold 2 akan diatur menjadi 0 atau hitam. Berarti, threshold binary inverted ini kebalikan dari threshold binary yang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada threshold binary to zero dengan strukturnya red 3, threshold 3 sama dengan cv.threshold dalam kurung source C, 127,255, cv.thresh underscore to zero. Untuk penjelasannya yaitu jika pixel pada source C kurang dari 127, maka pixel di thresholdnya akan diatur menjadi 0. Sedangkan jika pixelnya lebih dari sama dengan 127, maka pixel di threshold 3 ini tetap tidak berubah warnanya.
Yang keempat ada red 4, threshold 4 sama dengan cv.threshold dalam kurung source c, 127.255, cv.thresh underscore 20 underscore env. Berarti ini untuk threshold to zero inverted atau kebalikan dari threshold to zero. Sehingga jika pixel di source C ini kurang dari 127, maka pixel di thresholdnya tetap tidak berubah warnanya itu. Sedangkan jika lebih dari sama dengan 127, maka pixel di threshold akan diatur menjadi 0 atau hitam. Secara garis besarnya, struktur untuk thresholding ini tidak berbeda jauh, yaitu tetap ada source 127, 255. Yang membedakan di sini hanya deklarasi thresholdingnya saja. Seperti di sini ada thresholding binary, binary invert, to zero, dan to zero invert. Selanjutnya ada inverted. Inverted ini digunakan dalam pemrosesan gambar untuk menyoroti bagian-bagian yang mungkin tidak terlihat jelas pada gambar aslinya. Misalnya, detail yang lebih gelap akan menjadi lebih terang setelah invertisi ini dilakukan, dan sebaliknya. Inversi ini dilakukan dengan cara inverted sama dengan 255 dikurang SRC C. Operasi 255 kurang SRC ini langsung mengurangi setiap elemen dalam array source C dari 255 dan menghasilkan array inverted yang baru dengan pixel-pixel yang telah diinversi. Selanjutnya yaitu kontras dan brightness. Pertama-tama mendeklarasikan dulu variabel kontras dan brightness-nya. Di sini saya membuat ada dua jenis. Untuk kontras 1, saya beri nilai 1,5 dan brightness satunya yaitu 1. Untuk kontras 2 ada 2 dan brightness 2 diisi dengan 20. Untuk kontras dapat dikontrol mulai dari nilai 0 sampai 127. Sedangkan untuk brightness dapat dikontrol dari 0 sampai 100. Lalu untuk memunculkannya yaitu ada add weight di sini itu. Fungsinya untuk menggabungkan dua gambar dengan bobot tertentu dan menambahkan bias kecerahan. Di sini add weight itu tulis strukturnya itu cv.addWeight dalam kurung source 1, alpha, source 2, beta, gamma. Untuk penerapannya yaitu untuk kontras brightness 1 yaitu cv.addWeight source C, kontras 1, source C, 1, brightness 1. Untuk penjelasannya itu, source C digunakan dua kali karena kita tidak menggabungkan dua gambar yang berbeda, tetapi hanya untuk mengubah kontras dan kecerahan pada gambar yang sama. Kontras 1 ini yang sebelumnya sudah dideklarasikan merupakan alpha, yaitu bobot untuk source yang pertama. Sedangkan 1 di sini berlaku sebagai beta atau bobot untuk source kedua. Yang sebenarnya untuk hal ini berfungsinya hanya untuk sebagai penahan. Dan brightness 1 ini berfungsi sebagai gamma yang berfungsi untuk bias kecerahan yang akan ditambahkan. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu kontras brightness 2 menggunakan struktur yang sama yaitu cv.addWeight dalam kurung source C, kontras 2, source C, 1, brightness 2. Hanya berbeda di variabelnya saja. Lalu setelah itu kita munculkan dengan library matplotlib seperti sebelumnya yaitu plt.subplot 2, 4, 1 yang berarti ini terdapat dua baris, 4 kolom dan ini ditempatkan di tempat pertama plt.imshow
yaitu source C, plt.title original. Lalu selanjutnya ada plt.subplot 242, plt.imshow dalam kurung threshold 1 untuk title-nya threshold binary. Lalu plt.subplot 243, plt.imshow threshold 2 untuk title-nya threshold binary inverted. Selanjutnya plt subplot 244, plt.imshow threshold 3 dengan title threshold to 0. Lalu yang ditempatkan yang kelima dengan plt imshow threshold 4 dan title threshold to 0 inverted. Lalu untuk gambar invert, plt.subplot 246 dengan plt.imshow inverted, title-nya inverted. Lalu ada contrast dan brightness, ditempatkan plt.subplot 247 dengan imshow-nya contrast underscore brightness 1, karena ini contrast dan brightness yang pertama, dengan title-nya contrast dan brightness itu sendiri. Lalu untuk yang keduanya juga ditempatkan di subplot 248, imshow contrast underscore brightness 2. Title-nya sama seperti atasnya, contrast dan brightness. Lalu diakhiri dengan plt.show untuk menampilkan gambar. Berikut tampilannya. Seperti yang sudah dibuat sebelumnya, original ada di tempat pertama, threshold binary ada di tempat kedua. Untuk binary inverted, yaitu kebalikan dari binary, ada di tempat ketiga. Untuk threshold to 0 ada di tempat keempat. Untuk to 0 inverted ada di tempat kelima, yang berarti di bawah, tepat di bawah tempat pertamanya yang original. Lalu inverted ada di tempat ke-6. Contrast dan brightness ada di tempat 7 dan 8. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal D, yaitu lakukan image filtering pada gambar tentunya. Di sini saya akan mengerjakannya menggunakan gambar ini nih, pom-pom.jpg, karena di sini tidak diperintahkan harus menggunakan gambar ROY gitu atau gambar spesifik lainnya gitu. Jadi saya akan menggunakan gambar ini saja ya. Dalam soal D ini harus melakukan beberapa image filtering, diantaranya yaitu mean blur, median blur, Gaussian blur, dan terakhir sharpening. Oke, dalam pengerjaan soal D ini, saya akan menggunakan kembali beberapa variabel yang telah dideklarasikan pada pengerjaan sebelumnya. Mungkin saja seperti ini nih, image, abu, ataupun ini ROY mungkin akan saya coba gunakan nanti di pengerjaan D ini. Oke, sebentar saya cari dulu jawaban D ini. Mana ini? Nah, di jawaban D ini, pertama-tama saya melakukan beberapa deklarasi variabel untuk untuk digunakan pada soal D ini. Yang pertama itu srcd. Ini saya gunakan untuk search apa atau gambar apa yang akan digunakan pada pengolahan filtering kali ini. Di sini saya beri nilai image atau ini ya gambar pom-pom.jpg, variabel image ini. Lalu selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa kernel yang nantinya digunakan untuk proses blur dan juga sharpening. Ini ada kernel yang pertama ya, kernel 3x3 atau kernel X 3x3S3. Di dalamnya itu bentuknya matriks ya, menggunakan NumPy, modul NumPy ini untuk proses matematika seperti itu. Dalam ininya matriks 3x3 ya. Kenapa di sini saya beri nilai 1/9, 1/9? Karena kan 3x3 itu ada 9.
dan juga kernel ini itu akan dipakai untuk pemrosesan mean blur, karena mean itu rata-rata, dan untuk mendapatkan nilai rata-rata itu kan semua dijumlahkan kemudian dibagi berapa banyak data yang dihitung gitu, nanti akan mendapatkan nilai rata-rata. Nah, dalam matriks ini tuh ini kan 9 ya, jadi dalam setiap kotak matriksnya itu akan dibagi sebanyak 9, kemudian nanti akan dijumlahkan dan didapatkanlah nilai dalam kernelnya tersebut. Kernel ini itu nanti akan dipakai dalam Blur itu. Jadi misalnya di sini nih, di gambar ini saya ambil 9 kotak pixel, kemudian setiap pixel tersebut akan dibagi 1/9 sampai 9 kotak itu. Kemudian setelah dibagi, hasil setiap bagi dari setiap pixel tersebut akan dijumlahkan dan didapatlah nilai warna yang akan jadikan blur pada satu pixel itu. Jadi seperti itulah mean blur. Dan di sini juga nah kernel 5x5 ini saya buat lagi untuk nanti untuk membedakan ya blur dengan nilai kernel 3x3 dan blur dengan kernelnya 5x5. Oke, nah di kernel 5x5 ini matriksnya itu banyak ya. 5x5 itu kan 25. Jadi ada 25 kotak. Jadi setiap 25 kotak pixel yang saya ambil akan dibagi dengan setiap pixelnya itu akan dibagi dengan 1/25 terus sampai pixel terakhir dan dijumlahkan semuanya dan akan didapatkanlah nilai warna blur yang akan diterapkan pada satu pixel tersebut. Dan bentuknya seperti ini ya, 1/25 dibaginya. Kemudian ini kernel untuk sharpening, saya beri nama subkernel untuk membedakan ya untuk penggunaannya gitu. Ini di dalamnya ada matriks, dengan matriksnya itu seperti ini ya, 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, dan 0. Kenapa saya mengaturnya seperti ini? Saya mengikuti contoh dari guru saya yaitu Bu Patia. Seperti ini contohnya, jadi saya langsung pakai saja. Oke, selanjutnya saya mendeklarasikan variabel yang menampung filter mean blur. Ini saya buat dua bentuk mean blur. Ini untuk membedakan saja bagaimana jika mean blur pertama itu nilai kernelnya 3x3 dan yang kedua 5x5. Dalam pembuatan filter mean blur, saya buat dalam variabel ya. Di dalamnya itu menggunakan OpenCV. cp ini tuh function filter 2D, dan di dalam parameternya itu ada source yang dimasukkan yaitu source d atau image ini ya pom.jpg. Terus parameter di depth sama dengan min 1. Saya tidak tahu kenapa min 1 gitu, jadi saya ikutin saja contohnya. Lalu kernel saya masukkan dengan matriks tadi ya, matriks ini nih 3x3. Oke, lalu yang min blur sama ya, cuma di sini berbedanya kernelnya saja. Nanti akan terlihat gitu mana blurnya dengan nilai kernel 3x3 dan 5x5 akan terlihat nanti pas ditampilkan. Dalam penampilannya nanti akan saya munculkan sekaligus ya, biar langsung saja gitu. Lalu ini variabel median blur. Dalam median blur ini dalam pembuatannya sedikit berbeda ya, dimana langsung saja di sini menggunakan function median blur dan dalamnya terdapat parameter yaitu source dan saya masukkan source d dan langsung saja kernel size tanpa menggunakan matriks seperti mean blur sebelumnya ya. Jadi di sini langsung saja tinggal masukkan 3 gitu. Ini 5 gitu. Jadi tidak perlu membuat matriks seperti mean ya. Karena dalam metode filtering blurnya juga berbeda ya. Kalau mean itu seperti yang saya katakan tadi, membaginya terlebih dahulu kemudian dijumlahkan semuanya dan didapatlah nilai rata-rata dari blur tersebut, dan nilai warna yang akhir rata-rata itu akan dijadikan nilai blur pada satu pixel gambar gitu. Dan di median blur itu bedanya itu dalam ini misalnya 3, berarti
9 pixel akan diambil dan diurutkan dari terkecil, misalnya 0, 1, 2 sampai berapa gitu, sampai 9 gitu urutannya, dan diambillah nilai terengah dari urutan pixel yang telah diurutkan tadi, dan itulah yang diambil jadi nilai blurnya. Dan di sini median blur 2 juga sama ya, cuma yang berbeda kernel size-nya saja. Kemudian ada di sini variabel Gaussian blur. Ini blur tapi metodenya Gaussian ya. Saya masih kurang paham terkait metode pembluran Gaussian ya. Jadi langsung saja bagaimana cara membuatnya, yaitu menggunakan OpenCV yang fungsinya itu Gaussian blur. Ini source-nya source D, kernel size-nya saya atur 3,3 ya itu. Lalu sigma X 0 dan sigma Y 0. Lalu untuk Gaussian blur 2, saya ingin melihat bagaimana jika kernel size-nya 5, dan di sini saya beri nilai 5,5. Oke, selanjutnya ada variabel sharpening. Di sharpening ini, di sini saya membuatnya dengan cara menggunakan OpenCV, yaitu fungsinya filter 2D. Di dalam parameternya itu source D, lalu di depth-nya -1, dan kernelnya saya pakai sharp kernel yang ini ya. Nanti di sharpening ini akan terlihat ujung-ujung node-node gambar gitu akan semakin tajam gitu menggunakan ini ya, filter 2D. Oke, selanjutnya saya akan menampilkannya. Di sini saya menggunakan matplotlib untuk menampilkannya ya. Di sini dibuat sub-subplot ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, ini tinggal panggil-panggil saja. Source di sharpening yang tadi memblur 1 ini dengan nilai 3x3, 5x5 kernelnya ya. Dan sampai seperti itulah. Oke, langsung saja saya akan menampilkan bagaimana hasil dari pendeklarasian image filtering tadi ya. Oke, bismillah. Oh, maaf, ada belum di komentar. Nah, ini muncul ya. Di sini sebelah sini ada gambar original yang tadi ya, pom-pom.jpg. Kemudian ini ada image yang sharpening. Bisa dilihat di sini di ujung-ujung gambar ataupun gambarnya ini terlihat lebih tajam gitu. Karena tadi sharpening kernelnya kita menggunakan filter 2D menjadi sharpening gitu, jadi tajam. Kemudian ini ada mean blur. Bisa dilihat jika dibandingkan dengan original, mean blur 3x3 ini sedikit buram ya. Jadi sedikit blur gitu terlihatnya. Kemudian di mean blur 5x5 ini jelas terlihat jauh berbeda dengan original. Di sini lebih blur gitu karena mungkin kernel size-nya lebih besar ya dari yang sebelumnya yaitu 3,3. Bisa dilihat saja di sininya blur gitu. Kemudian di median blur 3x3 tidak jauh berbeda ya mungkin, tapi metode pemblurannya tentu saja berbeda. Kalau median itu kan tadi nilai tengah diambilnya, kalau mean itu rata-rata dari 9 pixel gitu kalau 3x3. Lalu ini median blur 5x5. Di sini tidak terlihat terlalu blur gitu ya pada metode median. Kalau jika dibandingkan dengan mean blur, ini lebih blur gitu. Mungkin berpengaruh ya dari cara metodenya. Lalu ini Gaussian, ya ini juga sama blur gitu hasilnya. Dan di Gaussian blur 5x5 juga tentu saja terlihat perbedaannya dengan sebelumnya ya. Lebih blur gitu. Oke. Mungkin saya bisa coba menggunakan gambar lain, misalnya abu ya. Coba jalankan. Itu belum di komentar. Nah ini original yang abu-abu ya. Nah ini softening terlihat lebih tajam. Ini mean blur yang kernel size-nya 3x3 terlihat sedikit blur ya gitu. Lalu mean blur 5x5, nah ini terlihat lebih blur gitu karena lebih besar kernel size-nya. Median blur 3x3 ini ya lebih blur dibanding original, dan median blur 5x5, nah ini bisa dilihat buram gitu ya.
Ini Gaussian blur juga sama buram. Lalu ini Gaussian blur 5x5. Ini tentu saja lebih buram dari Gaussian blur 3x3. Oh, terhalang ya mungkin. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, kalau bisa penasaran nih Roy satu saja berwarna. Oke. Nah ya, ya sama sih semuanya. Pastinya juga blur gitu. Ini jadi lebih tajam terlihat. Ini blur gitu. Oke, kalau satu lagi lah, Roy 3. Nah ini, nah, nah begini ya hasilnya. Sama ya, jadi blur, sharpening, blur. Nah ini tingkat blurnya lebih blur gitu. Menggunakan beberapa metode yang berbeda. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja pengerjaan soal D ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.